Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Simak dengan NIM F231240037. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberikan skor bobot pada peta analisis rawan bencana banjir. Pertama-tama kita masuk ke ArcGIS-Map. Kemudian kita ke table of content. Kemudian kita masukkan data yang kita gunakan. Masukkan semua data ini. Nah, karena sungainya belum dibuffer, maka terlebih dahulu kita akan membuffer sungai. Kita matikan SAP yang lainnya. Nah, fungsi buffer ini itu untuk memberikan jarak tertentu pada sungai, jalan, atau lain sebagainya. Nah, untuk membuffer sungai, cara yang pertama itu kita ke search, kemudian ketik buffer, terus pilih multi-plane ring buffer. Nah, setelah itu kita masukkan SAP sungai. Kemudian kita pilih di mana kita akan menyimpan SAP ini. Pertama-tama kita masukkan nama. Nah, untuk jaraknya ini kita bisa lihat dari modul yang saya gunakan. Nah, ini parameter-parameter yang saya gunakan itu sumbernya dari Hardianto et al 2020. Nah, untuk jaraknya itu ini 0 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 75, 75 sampai 100, dan lebih dari 100. Nah, ini kita akan masukkan. Pertama kita masukkan 25, kemudian 50, kemudian 75 ke 100. Nah, untuk bagian yang lebih dari 100 itu kita akan memasukkannya di attributable. Selanjutnya kita pilih meter, kemudian berubah jadi jarak, kemudian oke. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita ke table of content, kemudian kita klik kanan, terus ke properties. Setelah itu kita ke kategoris, kemudian pilih jarak, kemudian ini matikan outline color, dan klik OK. Setelah itu pilih warna yang kalian inginkan, kemudian add file, kemudian oke. Nah, hasilnya ini akan seperti ini. Nah, ini jaraknya. Nah, ini jaraknya dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Nah, jarak ini dengan ini tuh sama antara ini dan ini.
Ini tuh 25, ini 50, 75, 100, dan ini juga sama. Nah, setelah ini kita akan masukkan SAP batas kecamatan. Nah, sudah masuk. Nah, untuk di sini kita akan memilih wilayah yang terkena jaringan sungai. Pertama-tama kita masuk ke editor, kemudian kita start editing, kemudian kita pilih batas kecamatan, kemudian kita pilih wilayah yang terkena jaringan sungai. Oke. Nah, untuk memilih wilayah yang lebih dari satu itu kita tekan shift, kemudian kita klik. Ini sudah selesai. Kemudian kita akan mengekspor data. Klik kanan, kemudian data, ekspor data, kemudian pilih di mana kalian akan menyimpannya. Berikan nama, kemudian oke. Nah, sudah selesai. Ini kita matikan SAP batas kecamatan. Nah, kemudian kita akan memerge peta ini. Pertama-tama kita stop editing terlebih dahulu, kemudian kita start editing lagi, kemudian kita pilih buffer sungai, kemudian continue, kemudian kita akan memblok peta ini. Kita ke editor, terus pilih merge, terus ini pilih terserah kalian yang mana, kemudian klik OK. Nah, sudah. Setelah itu kita akan mengunion peta ini. Pertama-tama kita klik geofencing, kemudian pilih union, kemudian masukkan kedua SAP ini. Nah, setelah itu pilih di mana kalian akan menyimpan SAP ini. Kita beri nama, kemudian klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, hasilnya sudah jadi. Kemudian kita matikan SAP yang kita tidak gunakan lagi, dan kita remove. Nah, setelah itu kita akan memberikan kelas. Kita ke open attribute table, kemudian hapus file yang kita tidak gunakan.
kita stop editing terlebih dahulu. Kemudian hapus file. Nah, untuk menambahkan tag baru, kita klik ini, kemudian kita pilih add file, terus kita masukkan nama. Kemudian kita pilih tipe teks, kemudian oke. Nah, untuk ini kita bisa lihat dari parameter pada modul yang kita gunakan. Yang kita akan masukkan ini. Status map. Nah, untuk jarak yang 0 ini itu berarti yang lebih dari 100. Kita akan masukkan 20, kemudian kita klik kanan, kemudian file kalkulator, terus kita beri tanda kutip dan ketik lebih dari 100. Kemudian kita berikan lagi tanda kutip. Oke. Nah, untuk jarak 25 kelasnya itu 0 sampai 25 meter. Kemudian oke. Nah, untuk jarak 50 kelasnya itu 25 sampai 50. Nah, untuk jarak 75 kelasnya itu 50 sampai 75. Dan untuk jarak 100 itu kelasnya 75 sampai 100. Nah, setelah ini kita masukkan file score. Kita tambahkan file baru, kemudian kita tulis score BS, kemudian tipenya double karena kita akan masukkan angka, jadi kita pilih tipe double. Nah, untuk memasukkan skor kita melihat parameter pada modul ini. Nah, untuk kelas 0 sampai 25 itu skornya 9, 25 sampai 50 itu 7, 50 sampai 75 itu 5, 75 sampai 100 itu 3, dan lebih dari 100 itu 1. Nah, maka dari itu masukkan. Nah, untuk kelas yang lebih dari 100 meter itu skornya 1. Nah, untuk kelas 0 sampai 25 meter itu skornya tadi 9. Nah, untuk kelas
25 sampai 50 meter itu skornya 7. Nah, untuk kelas 50 sampai 75 meter itu tuh skornya 5. Nah, untuk skor 75 sampai 100 ini dia skornya 3. Nah, setelah itu kita akan menghitung bobotnya. Nah, untuk rumus bobot itu skor kali bobot. Nah, bobotnya kita bisa lihat dari modul. Nah, bobotnya ini di sini itu buffer sungai itu 15. Jadi kita buat terlebih dahulu file baru, kita beri nama nilai, kemudian pilih tipe double, kemudian oke. Setelah itu kita klik kanan, kemudian ke file kalkulator, terus kita klik 2 kali skor BS, kemudian untuk simbol kali pada file kalkulator itu bintang, kemudian masukkan angka 15. Setelah itu klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kita ke SAP selanjutnya, yaitu curah hujan. Nah, sama caranya seperti sebelumnya, kita ke open attribute table, terus kita masukkan file baru, kemudian beri nama skor CH, kemudian pilih tipe double, kemudian OK. Nah, untuk pemberian skor CH, kita lihat kembali parameter pada model yang kita gunakan. Nah, ini dia. Untuk kelas yang lebih dari 2500 mm itu skornya 9, 2001 sampai 2500 mm itu skornya 7, 1501 sampai 2000 itu skornya 5, 1001 sampai 1500 mm itu skornya 3, dan kurang dari 1000 itu 1. Nah, kita akan masukkan ini. Untuk kelas yang lebih dari 2500 itu skornya 9. Terus kemudian kelas yang 1000 sampai 1500 itu skornya 3. Skornya 3, oke. Kemudian kelas 1500 sampai 2000 itu skornya 5. Skornya 5.
kemudian skor 2000 sampai 2500, itu skornya 7. Kemudian untuk kelas 400 sampai 850 itu kan dia kurang dari 1000, maka dari itu skornya itu 1. Nah, skornya sudah semua kita masukkan. Kemudian kita ada file kembali, kita masukkan namanya nilai CH. Nah, ini kita akan menghitung bobotnya. Nah, sama seperti sebelumnya, rumusnya skor kali bobot. Nah, bobot pada model yang kita gunakan pada curah hujan yaitu 15. Jadi kita klik kanan, kemudian kita buat kalkulator, kemudian kita klik 2 kali skor CH, kemudian kita klik bintang dan masukkan angka 15, kemudian oke. Nah, hasilnya sudah selesai. Kemudian kita masuk pada SAP selanjutnya, yaitu elevasi. Sama seperti sebelumnya, kita ke open attribute table, kemudian kita masukkan file baru, kemudian berikan nama skor elef. Kemudian pilih tipe double, kemudian oke. Nah, untuk melihat skor tersebut, skor ini kita lihat kembali pada modul yang kita gunakan. Nah, untuk elevasi itu atau ketinggian lahan. Nah, ini untuk kelasnya itu 0 sampai 20 skornya 9, 21 sampai 50 itu 7, 51 sampai 100 itu 5, 101 sampai 300 itu 3, dan lebih dari 300 itu 1. Untuk kelas 0 sampai 20 meter itu skornya 9. Masukkan angka 9, oke. Kemudian 20 sampai 50 meter skornya 7. Nah, untuk 50 sampai 100 meter itu 5. Dia 100 sampai 300 itu skornya itu 3. Kemudian kelas yang kurang lebih dari 300 meter itu skornya 1. Oke. Nah, ini sudah skor yang sudah kita masukkan semua. Kemudian kita akan menghitung bobotnya. Kita tambah file baru, kemudian berikan nama nilai elef, kemudian pilih tipe double.
Nah, rumusnya sama, skor kali bobot. Nah, bobotnya itu elevasi atau ketinggian yaitu 15. Kita klik kanan, terus kita ke file kalkulator, kemudian klik 2 kali skor elef, kemudian klik bintang, terus masukkan angka 15, kemudian klik OK. Nah, ini sudah jadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke SHP selanjutnya, yaitu jenis tanah. Kita pilih attribute, terus kita ada file, terus kita dinamik skor JT tipe double, kemudian kita klik OK. Untuk memasukkan skornya, kita lihat kembali parameter yang kita gunakan. Nah, parameter jenis tanah itu aluvial, planasol, hidromorfon, kelabu, lerik, air tanah itu skornya 9, latosol itu 7, tanah hutan coklat, tanah mediteran itu 5, andosol, laterik, grumasol, hotsol, potsolik itu skornya 3, terus regosol, litosol, organosol, renzine itu skornya 1. Kita akan masukkan. Nah, untuk aluvial coklat kelabu itu skornya 9. Skornya 9. Oke. Kemudian aslat cok dan lacok ini skornya 7. Kemudian untuk grumosol, kibut sem, kibut tua itu tiga. Kemudian untuk komrek kelabu litosol ini skornya 7. Oke. Untuk mediteran coklat itu skornya 5. Skornya 5. Nah, kita sudah selesai masukkan skornya, kemudian kita akan menghitung bobotnya. Nah, rumus bobotnya masih sama, skor kali bobot. Nah, pertama kita edit file dulu, kemudian kita masukkan namanya, itu nilai JT, kemudian tipenya double, kemudian OK. Nah, untuk bobotnya jenis tanah kita lihat pada modul. Nah, untuk jenis tanah itu bobotnya 10, berarti skor kali 10. Nah, kita ke kalkulator,
kemudian kita klik 2 kali skor, kemudian klik lagi bintang, kemudian masukkan angka 10. Setelah itu klik OK. Nah, sudah selesai. Kemudian kita ke SHP berikutnya. Ke lerengan. Kita open attribute table, kemudian kita masukkan file baru, kemudian kita masukkan skor. Kemudian tipe double, kemudian OK. Nah, untuk memasukkan skornya kita lihat kembali parameter yang kita gunakan. Nah, untuk kemiringan lereng atau kemiringan lahan ini datar 0 sampai 8% itu skornya 9, terus 8 sampai 15% itu 7, terus 15 sampai 25% itu 5, terus kemudian 25 sampai 40% itu 3, terus lebih dari 40% itu skornya 1. Oke, kita akan masukkan. Nah, untuk skornya 0 sampai 8 itu skornya 9. Ini 9. Oke. Kemudian untuk skor 8 sampai 15% itu 7. Kemudian untuk skor 15 sampai 25 itu 5. Nah, untuk skor 25 sampai 40% itu skornya 3. Nah, untuk skornya lebih dari 40% itu 1. Dan oke. Nah, skornya sudah kita masukkan. Kemudian kita akan menghitung bobotnya. Kita ada di file terlebih dahulu. Kita beri nama nilai Kelly. Kemudian tipe double. Kemudian OK. Nah, untuk mencari bobot itu masih sama caranya, skor kali bobot. Nah, untuk melihat bobot kelerengan kita kembali lihat modul yang kita gunakan. Nah, untuk kelerengan itu bobotnya 10. Nah, ini kita klik kanan, kemudian file kalkulator, kemudian kita klik 2 kali skor, kemudian klik bintang, kemudian masukkan angka 10, kemudian klik OK. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita ke SHP selanjutnya, bobot 25. Jadi kemudian open attribute table, kemudian kita akan memasukkan skor. Pertama-tama kita ada di file terlebih dahulu, kemudian berikan nama skor PL, kemudian pilih tipe double. Kemudian untuk memasukkan skor kita lihat kembali parameter yang kita gunakan.
Ini modul yang kita gunakan. Untuk penggunaan lahan itu pemukiman, lahan terbuka, badan air, tambak itu skornya 9, sawah itu skornya 7, ladang, telaga, kebun itu skornya 5, semak belukar itu 3, hutan itu 1. Nah, kita akan masukkan. Nah, untuk badan sungai itu tadi skornya 9. Kawasan vegetasi itu juga biasa disebut dengan hutan. Hutan tadi skornya itu 1. Kemudian tambak atau mangrove itu tuh skornya 9. Kemudian lahan sawah skornya 7. Kemudian lahan terbangun skornya 9. Untuk area terbuka 9. Untuk kawasan vegetasi itu 1. Kemudian untuk ladang 5. Skornya 5. Nah, kita sudah selesai memasukkan skornya. Setelah itu kita akan menghitung bobotnya. Bobotnya masih sama. Kita ada di file. Kemudian kita beri nama nilai PL. Kemudian tipenya double. Nah, rumusnya itu juga masih sama itu skor kali bobot. Nah, untuk melihat bobotnya kita lihat lagi pada modul yang kita gunakan. Untuk penggunaan lahan itu skornya 25. Jadi kita buat kalkulator, kemudian kita klik 2 kali skor, kemudian pilih bintang, kemudian masukkan angka 25, kemudian oke. Nah, hasilnya sudah selesai. Kemudian kita ke SAP selanjutnya. Kita ke SAP tekstur tanah, kita open attribute table, kemudian kita ada di file, kemudian kita masukkan nama, skor, titik, tipe double, kemudian oke. Nah, untuk memasukkan skor ini kita melihat kembali pada modul yang kita gunakan. Parameter yang kita gunakan ini. Untuk kelas sangat halus skornya 9, halus itu 7, sedang itu 5, kasar itu 3. Kemudian kelas sangat kasar itu skornya 1. Untuk tekstur tanah kasar skornya 3.
kemudian halus itu 7. Nah, kalau agak halus itu sama dengan sedang, hampir sama sedang. Nah, kalau di sini tulisannya sedang, jadi skornya itu 5. Skornya 5. Kemudian oke. Nah, untuk halus skornya 7. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan menghitung bobot. Untuk bobot kita masukkan edit file, kemudian beri nama nilai TT, terus tipe double. Klik OK. Nah, caranya masih sama, rumusnya skor kali bobot. Nah, untuk bobot tekstur tanah itu bobotnya 10. Jadi kalkulator, kemudian klik 2 kali skor, kemudian pilih tanda bintang, kemudian masukkan angka 10, kemudian OK. Ini sudah jadi. Semuanya sudah kita masukkan, semua SAP sudah kita masukkan skor dan bobotnya. Kemudian kita akan menggabungkan semua SAP ini. Caranya kita akan intersect. Nah, kita akan intersect. Masukkan SAP-nya semua. Nah, selanjutnya kita pilih di mana kita akan menyimpan SHP tersebut. Kita beri nama terlebih dahulu. Kemudian save. Klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya berhasil.
Nah, hasilnya sudah selesai. Terus lihat, ini sudah menjadi SAP baru. Kita matikan saja SAP yang sebelumnya. Kita akan cek. Nah, sudah masukkan semua. Nah, kemudian kita akan menghitung semua total ini, skor dan bobot. Kita DD file, kemudian masukkan nama, pilih tipe double karena kita akan masukkan angka. Nah, untuk menghitung total semua skor dan nilai, itu rumusnya kita bisa lihat pada modul yang saya gunakan ini untuk menghitung nilai total. Itu hasil perkalian hasil pencarian nilai bobot tadi, yang skor kali bobot tiap-tiap SHP itu kita tambahkan semua. Nah, hasilnya itu yang menjadi total. Nah, caranya ini kita klik kanan, kemudian file kalkulator. Nah, itu masukkan ini, masukkan bobot yang kita cari. Nah, ini tambah semua. Oke, sudah saya masukkan, kemudian kita klik OK. Wah, terjadi kesalahan, kita ulangi kembali. Hapus ulang.
Klik oke. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita masukkan kategorinya. Nah, kita masukkan kategorinya. Nah, kita lihat kerawanannya itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sangat rawan, rawan, tidak rawan, dan aman. Nah, untuk menentukan tingkat kerawanan pada peta yang kita buat ini, kita menggunakan rumus ini. Rumus mencari tingkat kerawanan. I sama dengan R bahagi M. Untuk melihat nilai maksimum dan minimum untuk menentukan tingkat kerawanan, kita bisa lihat pada statistik. Nah, ini nilai minimumnya 160, kemudian nilai maksimum 790. Nah, ini kita akan mencarinya menggunakan Excel, karena agar memudahkan kita untuk mencari. Ini kita masukkan nilai maksimumnya, kita masukkan nilai minimum. Kita masukkan nilai minimumnya. Minimumnya 160, kemudian maksimum 790. Kemudian kita masukkan tingkat kerawanannya. Tingkat kerawanannya itu juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu aman, tidak aman, rawan, kemudian sangat rawan. Nah, untuk memasukkan nilai pada tingkat kerawanan ini, kita akan mencari dulu nilai intervalnya. Nah, rumusnya itu sama dengan buka kurung nilai maksimum dikurang nilai minimum, tutup kurung, dibahagi 4. 4 ini adalah 4 ini adalah tingkat kerawanan yang dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian enter. Nah, kita akan masukkan angkanya di sini. Pertama, kita masukkan nilai minimumnya. Kemudian ini dengan 160 ditambah nilai interval. Nah, ini kita tulis kembali. Kemudian di bagian ini sama dengan 370
417,5 ditambah interval. Nah, ini kita tulis kembali sama seperti cara sebelumnya. 475 ditambah interval dengan 632,5. kemudian kita tulis kembali. Nah, yang terakhir sama dengan 632,5 ditambah interval 960. Nah, tingkat kerawanan ini kita akan masukkan pada atribut table yang kita buat tadi. Sampai kita masukkan atribut baru, kita beri nama dan pilih teks. Oke. Sudah jadi file barunya. Nah, untuk memberikan tingkat kerawanan pada attribute table ini, kita bisa menggunakan cara select. Nah, kita menggunakan select by attribute agar lebih mudah. Kan kalau satu-satu kita memasukkannya kan agak susah. Jadi kita menggunakan select by attribute. Caranya seperti ini. Kita klik ini, kemudian pilih total. Nah, terus kemudian total, terus kita lihat nilai. Nah, ini pada aman ini 160 sampai 317,5. jadi kita berikan simbol kurang dari 317,5. kemudian enter. Oke, apply. Nah, ini sudah select. Kita lihat kalkulator, hapus. Nah, kemudian kita beri tingkat kerawanannya yaitu aman. Kemudian oke. Kemudian kita ke select attribute kembali, terus ini dia lebih dari untuk kategoris yang tidak aman. Berarti dia dari 317,5 sampai 475, berarti dia lebih dari 317,5 and
total kurang dari 475. Kemudian kita apply. Nah, ini sudah terselect. Kemudian kita ke file kalkulator, kemudian kita ketik tidak aman. Tidak Oke. Ini sudah masuk. Kemudian kita ke select by attribute lagi, dan total, kemudian kita masuk pada kategori rawan. Nah, rawan dia mulai dari 475 sampai 632,5. Jadi kurang dari 400. Jadi ini kurang dari 475 and lebih dari terbalik ini lebih dari, kemudian ini kurang dari 632,5, dan dari 632,5 dan apply. Nah, ini tuh sudah terselect. Kita ke private kalkulator, kemudian kita beri nama tingkat kerawanan. Tingkat kerawanannya itu rawan. Nah, ini sudah proses. Ini sudah selesai, sudah dimasukkan. Kemudian kita kembali lagi ke select by attribute, pilih total, kita hapus dulu total, kemudian kita lihat lagi tingkat kerawanan. Sangat rawan itu dari 632,5 sampai 790. Oke. Masukkan total itu
kurang dari kurang dari kurang dari 632,5, kurang dari 632,5 and total kurang salah, ini terbalik lagi, ini lebih dari, kemudian ini kurang dari sama dengan 790. Kemudian kita apply. Ini sudah terselect, kita ke file kalkulator, kemudian kita ketik tidak sangat rawan, kemudian untuk tingkat kerawanan sudah terisi, dan dari aman, tidak aman, rawan, dan sangat rawan. Oke, ini semua datanya. Kemudian kita proses selanjutnya. Kita ke properties, kemudian kita ke kategoris, kemudian kita pilih tingkat kerawanan dan kita matikan, kemudian kita hapus outline colornya, dan kita pilih warnanya sambil milih warnanya. Kita lihat file, kita atur kembali tingkatnya, lihat kerawanannya ini tidak aman, kemudian oke, aman, tidak aman, rawan, sangat rawan. Nah, oke. Kemudian kita oke. Hasilnya akan seperti ini. Silahkan seperti ini. Nah, dan sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata